Shalom, Oma, Opa, Tante, Om, dan saudara-saudara family semuanya. Terima kasih buat kesempatan kali ini. Saya akan bagikan kesaksian apa yang saya dan keluarga kami alami, terutama selama masa pandemi COVID-19 ini. Kalau boleh saya kasih judul kesaksian saya kali ini adalah Hadiah Terbaik dari Tuhan. Kenapa saya kasih judul seperti itu? Karena Tuhan Yesus begitu baik buat saya dan keluarga kami, yaitu di mana kami mengalami proses kehidupan yang luar biasa. Mengutip dari kata-kata Om Kris waktu Zoom meeting kita beberapa minggu lalu, kalau kami sedang mengalami sekolah kehidupan, di mana ada harga yang harus dibayar dengan mahal, yaitu proses kehidupan. Kami diproses dalam semua hal, yaitu keuangan, kesehatan, iman, dan hubungan dengan Tuhan. Bulan April kemarin, anak kami Elton mengalami sakit panas, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Kami sedih sekali karena tahun lalu, waktu Elton umur 1 tahun juga harus diopnam di rumah sakit. Yang membuat kami sedih adalah karena Elton sakit ketika musim COVID. Kami takut kalau dia terkena COVID. Setelah dites darah, ternyata tidak kena COVID, melainkan diagnosa awalnya kena demam berdarah, karena trombositnya turun sekali, yaitu 44.000. Hati kami sedikit lega karena apa yang kami takutkan tidak terjadi. Setiap hari Elton harus diambil darah untuk mengecek jumlah trombositnya. Puji Tuhan ada kenaikan, meskipun lambat dan panasnya hilang. Tapi pada waktu hari keempat, panasnya naik lagi. Elton dirawat selama 1 minggu di rumah sakit. Dan pada hari ke-7, Elton diperbolehkan pulang. Dan ternyata Elton tidak mengalami demam berdarah, tetapi dicurigai kena autoimun, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kekebalan tubuhnya sehingga menyebabkan trombositnya turun dan mengalami kenaikan yang agak lambat. Selang 1 minggu kemudian, kami kembali cek lagi ke dokter karena panasnya naik lagi. Dan dokter memberi obat antibiotik, tetapi panasnya tidak turun juga. Akhirnya kami membawa Elton ke rumah sakit lain yang lebih besar dan alat-alatnya lengkap dan banyak dokter-dokter spesialis di sana. Elton seketika itu juga kami bawa ke IGD pada hari Sabtu jam 4 sore dan langsung ditangani oleh para dokter di sana. Diambil darah lagi. Dan dokter jaga di sana juga memberitahu kami kalau mereka akan konsultasi ke dokter spesialis darah karena dicurigai Elton kena ITP. ITP yaitu purpura thrombocytopenic idiopathic yang dapat terjadi ketika sistem imun keliru menyerang trombosit yang diakibatkan oleh infeksi virus. Kami pasrah saja, yang penting Elton dapat segera diketahui kepastian penyakitnya apa, agar segera tertangani dengan tuntas. Elton dipindahkan ke ruangan IGD yang khusus anak-anak. Setelah dipindahkan, kami mengalami pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan harapan kami. Saya sebagai ibu sangat sedih sekali karena Elton begitu rewel dan menderita kesakitan. Karena harus terus diambil darah dan disuntik karena dia masih kecil. Dia minta pulang terus. Selama 1 malam kami menginap di IGD. Kami terus berdoa apakah kami harus meneruskan dirawat di rumah sakit besar tersebut, apa harus pulang. Selama 1 malam di sana, serangan-serangan iblis lewat pikiran saya. Saya takut sekali tidak bisa melihat Elton lagi, anak yang kami tunggu-tunggu selama 9 tahun. Saya terus berdoa minta perlindungan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Pada keesokan hari Minggu pagi, hati nurani saya mengatakan, dengarkan anakmu. Karena Elton minta pulang terus. Akhirnya setelah berdiskusi dengan dokter, kami memutuskan untuk pulang. Meskipun dokter bilang bahwa mereka tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa dengan anak kami. Karena dokter menyarankan kalau anak kami harus dirawat untuk mengobati penyakitnya. Tetapi kami memutuskan untuk membawa Elton pulang aja. Karena kami tidak damai sejahtera ada di rumah sakit tersebut.
Dan banyak intimidasi juga dari iblis yang menyerang pikiran saya kembali. Tidak seperti waktu pertama kali Elton dirawat di rumah sakit, RSIA. Singkat cerita, kami pulang ke rumah tanpa belum diketahui penyakit Elton yang jelas. Wajah Elton tampak senang sekali ketika dibawa pulang, meskipun panasnya masih turun naik. Ketika beberapa jam sampai di rumah, Elton mengalami batuk pilek. Saya takut sekali karena gejalanya mirip dengan COVID-19. Panas tinggi, batuk, pilek. Rumah sakit besar yang kami datangi di sana termasuk zona merah. Saya takut Elton ketularan COVID-19. Karena sebelumnya Elton hanya panas saja, tetapi pulang ke rumah malah tambah jadi batuk dan pileknya. Kembali pikiran saya diserang oleh iblis. Saya nangis terus sepanjang pagi sampai sore. Kemudian Ebi menenangkan saya untuk tetap kuat dan berpikiran positif. Lawan semua serangan iblis. Sebagai manusia, kita bisa lemah. Di saat itulah iblis bisa menyerang pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang negatif. Kami berdoa terus kepada Tuhan Yesus, memohon kesembuhan dan kekuatan. Sambil Ebi terus menaikkan pujian-pujian pengagungan kepada Tuhan Yesus dengan gitar dan suara keras-keras. Bahwa hanya di dalam Yesuslah ada kemenangan dan kesembuhan. Di saat Ebi menaikkan pujian di ruang tamu, sementara saya ada di kamar bersama Elton, saya seperti dikasih penglihatan bahwa seperti ada debu-debu warna hitam pekat yang ditembakkan oleh Meriam ke atas langit. Dan ketika ditembakkan ke atas, debu hitam tersebut berubah menjadi putih dan lama-lama hilang. Ketika saya mendapatkan penglihatan tersebut, saya mengimani kalau semua penyakit Elton sudah dibawa ke atas dan hilang. Saya merasakan damai sejahtera sekali. Yang tadinya saya lemah, seketika itu juga saya menjadi kuat lagi. Dan dari mulut kami menaikkan syukur dan terus memperkatakan hal-hal yang positif. Iman saya semakin kuat. Dan selang hari kedua, yaitu hari Selasa, panasnya Elton sudah turun. Dan sampai hari ini, Elton sehat dan kuat. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita adalah Allah penyembuh. Tidak hanya kesembuhan saja yang kami alami, tetapi mukjizat Tuhan dan penyertaan Tuhan luar biasa. Dia kasih paket yang super lengkap, seperti satu kesatuan, yaitu dalam hal keuangan. Ketika Elton masuk rumah sakit yang pertama kali, kondisi keuangan kami sama sekali tidak baik. Karena saya mengalami PHK yang sangat mendadak dari perusahaan tempat saya bekerja. Tidak hanya saya sendiri, tapi ada sekitar 300 lebih karyawan yang mengalami PHK akibat bencana COVID ini. Sedangkan Ebi sebagai hamba Tuhan tidak ada pelayanan sama sekali karena tidak diperbolehkan bergereja. Karena kalau hamba Tuhan dapat uangnya dari persembahan kasih. Sedangkan uang tabungan kami sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk membayar cicilan dan juga utang-utang. Waktu itu tanggal 20 April ketika kami berdoa bersama, saya, Ebi, dan Elton setiap malam kami adakan mesbah keluarga. Saya berdoa, Tuhan Yesus, uang kami di ATM tinggal 200.000. Saya menyerahkan semua kebutuhan kami ke dalam Engkau. Dan kami tidak mau berhutang. Setelah kami berdoa, saya merasakan sukacita dan iman saya menjadi kuat. Dan ternyata ujian iman dari doa kami besoknya terjadi. Elton mengalami sakit panas dan harus dibawa ke rumah sakit seperti yang saya ceritakan tadi. Secara manusia kami sangat khawatir untuk dananya. Dalam hati saya menjerit sama Tuhan. Kalau saya tidak mau berhutang. Saya percaya Tuhan pasti kasih mukjizat. Karena semalam kami sudah berdoa. Kami minta bantuan kepada saudara-saudara. Dengan berat hati saya meminjam kepada saudara saya. Sambil dalam hati saya menjerit, Tuhan Yesus, saya tidak mau berhutang. Dan puji Tuhan,
Saudara saya tidak mau meminjamkan kartu kreditnya. Padahal biasanya kalau saya butuh, dia pasti memberi. Tapi kali ini, seperti dia dikeraskan hati untuk tidak memberi, padahal kondisi lagi sangat urgent. Disinilah iman kami benar-benar diuji. Apa yang kita harapkan kepada manusia bisa mengecewakan. Saya coba minjam, barangkali orang tua saya masih memiliki sedikit tabungan di rekeningan. Jawabnya ada, tapi jumlahnya mungkin tidak cukup untuk biaya rumah sakit. Saya sedih dan rasanya mau menangis, tapi saya malu untuk menangis di depan orang tua saya. Tiba-tiba Oma Shen bilang, pakai saja dulu tabungan Oma. Telinga saya seperti mendengar suara air yang meneduhkan sesaat. Tapi dalam hati, tetap saya berdoa, saya tidak mau berhutang. Saya sebenarnya sangat malu karena tidak seharusnya saya menyusahkan keluarga saya. Singkat cerita, kami pergi membawa Elton ke rumah sakit. Dan dokter menyarankan kalau anak kami harus dirawat di rumah sakit. Kekhawatiran kami terjadi lagi, karena kalau dirawat pasti membutuhkan dana yang besar. Saya ingat kalau Elton punya asuransi kesehatan, tetapi karena kami belum pernah menggunakannya, kami khawatir takut-takut tidak disetujui. Dengan iman dan sambil berdoa, yang penting Elton dirawat dulu di rumah sakit dan sembuh. Urusan dana itu nanti sajalah. Selang 2 hari dari Elton dirawat di rumah sakit, pihak asuransi kami menyatakan kalau pengajuan rawat Elton disetujui. Dan bahkan kami mendapatkan kamar eksklusif. Dan kami tidak mengeluarkan dana sedikit pun untuk biaya-biaya selama Elton menginap di rumah sakit. Dan tidak hanya itu saja, transferan dana yang masuk ke rekening kami juga bertadangan dari saudara-saudara seiman yang benar-benar tidak kami harapkan. Haleluya, our God is Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan semua kebutuhan kami. Doa pada malam sebelum Elton masuk rumah sakit terjawab bahwa kami tidak berhutang sedikit pun, bahkan kami diberi cukup uang untuk kebutuhan kami sehari-hari. Meskipun kami harus masuk dalam proses yang tidak mengenakan sama sekali. Dan tidak sampai di situ saja penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Di kesempatan lain, saya akan bersaksi dalam hal yang lain lagi di mana karya Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kami. Dan semua terjadi karena kasih anugerah Tuhan. Dukungan doa dari seluruh keluarga, Om Tutus, Tante Lucy, Kakak Diana, teman-teman sepelayanan, dan semua yang mengasihi kami, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, turut mensupport kami lewat doa maupun dukungan dana. Terima kasih banyak kalau kami berada di tengah-tengah keluarga yang selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Mau mendapatkan proses hadiah terbaik dari Tuhan, siap-siap diproses. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami yaitu 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kami alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan satu ayat lagi di dalam Mazmur 46 ayat 1b. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekarang saya bisa bilang kalau masalah atau proses itu baik. Karena dengan masalah kita ketemu Tuhan. Dengan masalah, kita mengenal Allah yang kita sembah. Dengan masalah, mendatangkan mukjizat. Dengan masalah, kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Dengan masalah, kita percaya bahwa Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jangan pernah andalkan manusia. Mungkin orang tua sendiri, saudara kandung, teman sepelayanan, bahkan saudara dekat kita. Karena mereka seringkali mengecewakan. Tapi andalkan Tuhan, sebab Dia Allah yang tak terbatas kuasanya.